Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Dalam benak Yan Meiyu, Li Longxing adalah penjahat yang tercela dan tidak tahu malu. Itu artinya dia bisa melakukan apa saja. Jika dia benar-benar menolak mengakui kesalahannya, dia mungkin akan menelanjangi dirinya dan mengaraknya di jalanan. Itu akan membuatnya kehilangan muka yang sangat besar. Meskipun dia tidak mau melakukannya, dia tetap harus menyerah. Li Longxing memandangnya dengan merendahkan dan berkata, "Ingat, jika kamu berani bersikap kasar padaku lagi di masa depan, aku akan melakukan apa yang aku katakan tadi dan menelanjangimu dan mengarakmu di jalanan." "Beraninya kau?" Yan Meiyu menatap dengan marah. "Sepertinya kamu masih belum yakin. Bagaimana kalau kita lanjutkan?" Li Longxing tersenyum dingin. Tidak, aku yakin." Yan Meiyu menggelengkan kepalanya berulang kali. Li Longxing menunjuk dan membuka titik akupunkturnya. Ada kilatan kebencian muncul di mata Yan Meiyu. "Minta maaflah pada kakak Li." Yan Ruyu maju selangkah dan berkata dengan lembut. "Ya, kakak." Yan Meiyu harus menundukkan kepalanya dengan enggan dan menangkupkan tangannya ke arah Li Longxing. "Maaf." Li Longxing melambaikan tangannya, "Lupakan saja, jangan main-main denganku lagi di masa depan." "Huff." Yan Meiyu mendengus dingin dan menyingsingkan lengan bajunya dan pergi. Yan Ruyu melirik semua orang dari Sekte Hehuan dan berkata dengan lembut, "Mari kita semua bubar. Tidak ada lagi yang boleh bergosip tentang kejadian hari ini. Jika tidak, peraturan sekte akan ditegakkan." Iya, para tetua dan murid dengan cepat bubar mengikuti instruksi. Yan Ruyu tiba-tiba maju melangkah, meraih tangan Giok Tan Qian dan berkata, "Nak, maafkan aku tidak tahu kamu adalah tunangan kakak Li, dan aku sangat lalai sebelumnya." "Tidak apa-apa, ayo kita saling mengenal lagi, namaku Yan Ruyu. Bolehkah ku tahu namamu?" "Tan Qian." "Haha, nama yang bagus sekali, Qian. Berapa umurmu?" "Aku akan memanggilmu adik mulai sekarang." "Oke, tidak masalah." Tan Qian tersenyum sedikit. Yan Ruyu berpikir sejenak dan berkata kepada Tan Qian, "Adik, bisakah kamu meminjamkanku waktu sebentar untuk berbicara?" Tan Qian mengangguk dan berjalan ke samping bersama Yan Ruyu. Setelah menjauh, kedua wanita itu mulai merendahkan suara mereka dan mulai berbicara secara pribadi. Setelah berbicara sekitar setengah batang dupa, kedua wanita itu datang sambil berpegangan tangan, berbicara dan tertawa. Melihat pemandangan ini, Li Longxing tercengang. Wanita adalah makhluk yang sangat aneh, bagaimana mereka bisa akrab begitu cepat? Setelah memikirkannya, Li Longxing maju selangkah, menatap Tan Qian dan bertanya dengan ragu, "Qian, apa yang baru saja kamu katakan?" Tan Qian tersenyum dan berkata, "Bukan apa-apa, hanya mengobrol tentang beberapa hal." Li Longxing terdiam. Yan Ruyu tiba-tiba membungkuk dalam-dalam kepada Xiao Yu dan Xie Mengting, "Saudari-saudari, Xiao Mei tersinggung oleh beberapa kesalahpahaman sebelumnya. Saya meminta maaf kepada semua orang atas namanya. Mohon maafkan saya." Seperti kata pepatah, jangan pukul orang yang tersenyum. Yan Ruyu meminta maaf dengan sangat tulus, jadi tentu saja Xie Mengting dan Xiao Yu tidak bisa berkata apa-apa lagi. "Saudari-saudari adalah tamu dari jauh. Sebagai tuan rumah, saya harus memenuhi tugas saya sebagai tuan tanah. Dengan cara ini, saya akan segera mengatur jamuan makan untuk menyambut semua orang." Mereka berbicara dan tertawa, berjalan menuju aula utama. Li Longxing, sebaliknya, diabaikan. Li Longxing menggelengkan kepalanya dan mengikuti dengan diam. Boom! Master Sekte, tolong aku. Pada saat ini, suara keras yang mengguncang bumi datang dari kejauhan. Di saat yang sama, ada juga teriakan lain. Wajah cantik Yan Ruyu berubah, dia menoleh ke arah Tan Qian dan gadis-gadis lainnya, dan berkata dengan malu-malu, "Saudari-saudari, pasti terjadi masalah saat ini. Saya harus pergi melihatnya. Mohon maafkan saya harus pergi." "Baiklah Kak." Tan Qian berkata dengan cepat. Yan Ruyu mengangguk, tubuh halusnya bergoyang,
terbang menuju sumber suara seperti kilat. Li Long beruntung memiliki mata kekacauan. Dia melihat gerbang gunung Sekte Hehuan dikelilingi oleh bayangan orang. Formasi pelindung gunung di atas Sekte Hehuan benar-benar telah hancur saat ini. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menghadapi orang-orang dari Sekte Hehuan dan memulai pembantaian gila-gilaan. Kelompok penyusup semuanya cukup kuat. Orang-orang dari Sekte Hehuan seperti gandum yang dipanen, berjatuhan satu demi satu. Sekarang situasinya berbahaya. Setelah memikirkannya, dia berkata kepada Tan Qianqian, "Qianqian, kalian tetap di sini dan tunggu aku akan pergi melihatnya." Tan Qianqian menggelengkan kepalanya, "Kakak Li, saudari Yan adalah orang yang baik, tapi sektenya sedang dalam masalah sekarang. Kita harus pergi membantu, jadi ayo pergi bersama." "Baiklah." Li Longsing membawa Tan Qianqian dan para gadis langsung ke tujuan mereka. Lokasi gerbang gunung. Yan Meiyu berlumuran darah. Dia memelototi lelaki tua berpakaian hitam di depannya dan bertanya dengan tegas, "Siapa kau? Mengapa kau datang ke Sekte Hehuan kami dan membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu?" Tetua ke-9 tersenyum kejam, "Berhentilah berbicara omong kosong dan serahkan segera Li Longsing dan Tan Qianqian, jika tidak, aku akan menghancurkan seluruh sektemu hingga rata dengan tanah." Yan Meiyu sangat marah sehingga dia mengutuk, "Sialan, karena kau di sini untuk menemukan mereka, harusnya kau memberitahuku sebelumnya. Jika kau memberitahuku sebelumnya, aku akan mengorbankan Li Longsing dan Tan Qianqian." "Mengapa perlu mengorbankan begitu banyak tetua dan murid sekte?" Wajah tetua ke-9 merosot, "Kau harus dibunuh karena berbicara kasar." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan berteriak, "Bunuh semua semut ini." Boom! Saat tetua ke-9 mengeluarkan perintah, semua orang kuat dari Pulau Dewa Laut bergegas maju, seperti serigala memburu domba dan mulai membunuh lagi. Beginilah perilaku Pulau Dewa Laut. Mendominasi dan sombong. Menghadapi kekuatan yang lemah, mereka tidak mau bernegosiasi sama sekali dan hanya ingin membantai mereka. Di mata masyarakat Pulau Dewa Laut, kata terakhirnya adalah serangan besar. "Kau bajingan, aku akan bertarung denganmu." Melihat semua tetua dan murid mati secara tragis di tempat, wajah dan matanya yang cantik hampir meledak. Sambil meraung, dia tiba-tiba melompat ke udara dan menyerang tetua ke-9. Sebuah istana Tao yang besar runtuh dari langit, menghantam langsung tetua ke-9. "Kau jangan melebih-lebihkan kemampuanmu." Tetua ke-9 mencibir dengan nada menghina. Seekor semut di alam istana Dao tingkat ke-5 berani bertingkah liar di depan orang super kuat seperti dirinya, yang berada di alam istana Dao tingkat 9, dia benar-benar tidak sabar. Melihat istana Dao Yan Meiyu mendekat, dia mengangkat tangannya dan melambai ringan. Meskipun itu hanya pernyataan yang meremehkan, ketiadaan itu hancur, dan gelombang yang sangat dahsyat muncul dari udara tipis. Itu seperti lautan badai, langsung menenggelamkan istana Tao Yan Meiyu. Gelombang itu sebenarnya mengandung kekuatan korosif yang kuat. Istana Dao Yan Meiyu menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. "Ah!" Yan Meiyu membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah, dan mengeluarkan jeritan nyaring. Dia memiringkan kepalanya dan tiba-tiba jatuh dari udara. Tetua ke-9 melambaikan lengan bajunya. Yan Meiyu terbang tak terkendali, dicekik lehernya, dan diangkat tinggi-tinggi. "Kau semut!" Mata tetua ke-9 berkilat dingin, dan dia hendak memotong leher Yan Meiyu. "Berhenti!" Pada saat ini, suara gemuruh yang mengejutkan datang. Yan Ruyu muncul dengan wajah pucat. "Kakak, selamatkan aku!" Yan Meiyu berteriak seperti orang yang tenggelam. "Haha, apakah kau Yan Ruyu, pemimpin Sekte Hehuan?" Tetua ke-9 mendongak dan tersenyum. "Siapa kau? Mengapa kau datang ke sekte kami untuk membunuh?" Yan Ruyu berteriak dengan marah. Tetua ke-9 tersenyum bangga, "Ingat, aku Guliu, tetua ke-9 dari gerbang dalam Pulau Dewa Laut, kau akan pergi ke neraka nanti setelah ini, jadi jangan lupa beritahu namaku di sana." Wajah cantik Yan Ruyu berubah drastis. Di luar dugaan, sekelompok orang ini berasal dari Pulau Dewa Laut. Sekarang mereka berada dalam masalah besar.
Meskipun kekuatan keseluruhan Sekte Hehuan tidak lemah, jika dibandingkan dengan sekte kecil lainnya. Di depan Pulau Dewa Laut, Sekte Hehuan hanyalah butiran debu. Begitu dia berhadapan langsung dengan mereka, dia pasti akan menghancurkan diri sendiri. Memikirkan hal ini, Yan Ruyu bertanya dengan suara yang dalam, kami, Sekte Hehuan, tidak pernah bermusuhan dengan Pulau Dewa Laut, saya bertanya-tanya mengapa Anda hari ini. Sebelum dia selesai berbicara, Penatua ke-9 Gu Liu dengan tidak sabar berteriak, kau memang seorang pemimpin. Sekte yang kau dirikan, hanya bisa berbicara omong kosong dan melakukan hal-hal konyol, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu, aku hanya ingin mengatakannya untuk yang terakhir kalinya. Aku di sini hari ini untuk Li Longsing dan Tan Qianqian, bekerja samalah, dan bawa mereka, kalau tidak, kami akan membunuh semua tanpa ampun. Apakah Anda di sini untuk membunuh mereka? Wajah cantik Yan Ruyu berubah drastis. Gu Liu mengangguk, serahkan mereka segera. Yan Ruyu menggelengkan kepalanya tanpa ragu, maafkan aku. Dia tidak bisa memberikan orang lain, tetapi Li Longsing tidak bisa. Mata Gu Liu menjadi dingin, kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Bunuh mereka semua, jangan tinggalkan siapapun. Saat perintah itu dikeluarkan, orang-orang kuat dari Pulau Dewa Laut sekali lagi mulai membunuh dengan liar. Kali ini 5 orang dari alam istana Tao level 3 hingga ke-7 maju. Jika Gu Liu ikut menyerang, total ada 6 orang. Adapun Sekte Hehuan, meskipun ada banyak alam istana Dao, kebanyakan berada di antara langit kedua dan kelima. Begitu pertempuran dimulai, pertempuran langsung menjadi berat sebelah. Orang-orang dari Sekte Hehuan menjerit dan mati. Mata Yan Ruyu hampir meledak, dan dia tiba-tiba melompat ke udara, menyerang Gu Liu dengan cepat. Tangkap pencurinya terlebih dahulu dan tangkap rajanya. Kalian Sekte Hehuan benar-benar tidak ada harapan, kalian semua terlalu melebih-lebihkan kemampuan kalian. Gu Liu mendengus dingin, membuangnya, dan memenjarakan Yan Meiyu di ruang kosong di sampingnya. Lalu dia menunjuk dengan tangan kanannya, intimidasi. Boom! Begitu dia menunjuk, sebuah istana Tao besar yang sepertinya menutupi langit dan matahari berubah dengan suara gemuruh, menghancurkan Yan Ruyu yang terbang secara langsung. Sebagai orang super kuat di puncak alam istana Dao tingkat 9, istana Dao miliknya tidak hanya berukuran besar, tetapi juga sangat kokoh. Itu adalah istana besar yang sebanding dengan puncak raksasa, dan itu sangat luar biasa. Bahkan sebelum jaraknya dekat, Yan Ruyu merasakan perasaan yang tak terkatakan. Pada saat kritis, Yan Ruyu mengangkat kepalanya dan meraung, dan istana Tao yang lebih kecil berubah dan menuju ke istana Tao Gu Liu. Boom! Dua istana besar Tao bertabrakan satu sama lain di udara. Istana Tao Yan Ruyu bergetar hebat, dan retakan mengerikan dengan kedalaman berbeda-beda muncul di permukaannya, hampir terkoyak dalam sekejap. Tapi istana Dao Gu Liu hanya bergetar sedikit, dengan beberapa retakan tak terlihat muncul di atasnya, dan kemudian dengan cepat menjadi utuh. Ah! Yan Ruyu menjerit melengking dan jatuh telentang. Istana Dao-nya rusak, dan dia juga mengalami serangan balasan yang parah. Menekan, Gu Liu berpikir, dan istana Tao yang besar tiba-tiba berakselerasi dan tiba-tiba jatuh dari langit, menutupi Yan Ruyu dengan tegak. Haha, Gu Liu mendongak dan tertawa, melambaikan tangan kanannya, dan menyingkirkan istana Dao. Cepat lepaskan aku. Yan Ruyu meronta dan melompat dengan liar di dalam istana Tao yang besar, tetapi tidak berhasil. Tidak, pemimpin sekte telah ditangkap, ayo lari. Lari. Setelah melihat ini, para tetua dan murid sekte Hehuan yang tersisa sangat ketakutan sehingga mereka semua berpencar seperti burung dan binatang. Bahkan pemimpin sekte bukanlah tandingan Gu Liu. Jika mereka terus maju, bukankah mereka mencari kematian? Dalam sekejap mata, ratusan orang yang tersisa dari sekte Hehuan melarikan diri sepenuhnya. Sekelompok rakyat jelata, Gu Liu mengucapkan selamat tinggal dengan nada meremehkan dan berkata dengan dingin, semua orang segera menyebar dan mencari jejak dua bajingan kecil Li Longsing dan Tan Qianqian. Ingat, begitu ditemukan, bunuh mereka tanpa ampun. Iya, tetua ke-9.
Orang-orang kuat dari Pulau Dewa Laut menerima perintah dan berlari maju satu demi satu. Gu Liu mendarat di tanah, dan sambil berpikir, Yan Ruyu yang dipenjara segera jatuh ke rumput di kaki mereka, berdiri berdampingan. Aku tidak menyangka bahwa di sekte sampah seperti ini, ada sepasang wanita cantik yang menakjubkan seperti kalian, aku sangat diberkati. Gu Liu menatap kedua saudara perempuan itu dengan mata cerah, matanya bersinar, matanya memerah. Semakin tebal. Akhir-akhir ini dia sibuk melakukan tugas sebelumnya dan tidak punya waktu untuk memanjakan diri. Tapi sekarang setelah semuanya hampir hilang, dia berencana untuk melepaskan egonya. Dengan banyaknya bawahan yang kuat, kenapa dia masih takut Li Longsing dan Tan Qianqian akan kabur? Oleh karena itu, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menikmatinya? Dengan cara ini, tugas selesai dan kesenangan pun berakhir. Bukankah menyenangkan membunuh dua burung dengan satu batu? Oh, Dian melambaikan lengan bajunya. Itu seperti angin kencang yang melewatinya. Kedua saudara perempuan itu berbaring berdampingan di rumput di depan mereka, pakaian mereka beterbangan setiap inci. Tiba-tiba, dua tubuh tanpa cacat dan halus terlihat. Mereka tidak hanya cantik, tetapi mereka juga sangat berbakat. Gu Liu diam-diam menelan beberapa suap air liur, matanya hampir keluar. Sempurna, sangat sempurna. Sejujurnya, dengan dua wanita cantik seperti ini, dia tidak tega membunuh mereka setelahnya. Dia tahu, di masa lalu, Gu Liu akan dengan kejam membunuh wanita yang telah mempermalukannya setelahnya, agar tidak meninggalkan masalah di masa depan. Tapi kali ini, dia memutuskan. Dia akan memelihara kedua gadis itu dan membawa mereka kembali ke Pulau Dewa Laut, di mana mereka bisa menyembunyikan kecantikan mereka di rumah emas dan menikmatinya setiap hari. Haha, kalian berdua cantik, aku datang. Gu Liu melolong dan mulai segera melepas jubah hitam di tubuhnya. Binatang, beraninya kau. Mata Yan Ruyu hampir meledak. Kakak, selamatkan aku. Yan Meiyu sangat ketakutan hingga dia melolong keras. Meskipun dia memiliki temperamen yang buruk dan tidak takut, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mengalami hal seperti ini. Selain itu, dia sangat membenci pria sehingga melihat wajah tua Gu Liu sama tidak nyamannya dengan memakan bangkai tikus. Jika dia cukup malang hingga dinajiskan oleh Gu Liu, dia mungkin akan memukulnya sampai mati. Sangat disayangkan saat ini, dia ditahan erat oleh Gu Liu, dan tidak bisa bergerak. Haha, jangan takut, dua wanita cantik, aku akan sangat lembut. Gu Liu tersenyum galak dan menerkam ke depan. Pada saat ini, suara yang menusuk tulang tiba-tiba datang dari depan. Binatang tua, beraninya kau menyentuh kedua saudara perempuan itu. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian hanya dengan sehelai rambut di kepalamu. Siapa itu? Gu Liu sangat marah dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat wajah orang itu dengan jelas, matanya tiba-tiba terlihat aneh. Li Longsing. Potret Li Longsing dan Tan Qianqian kini telah tersebar ke seluruh Pulau Dewa Laut. Bisa dibilang tidak ada yang tidak mengetahui mereka. Li Longsing melirik kedua wanita yang tergeletak di tanah dan berteriak dengan dingin, biarkan mereka pergi, jika tidak, kau akan mati. Ahaha, Gu Liu sepertinya telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia tidak bisa menahan tawa. Perutnya hampir sakit karena tertawa, lalu dia berhenti dan menatap Li Longsing tanpa ekspresi dan bertanya. Nak, tahukah kau dengan siapa kau berbicara? Li Longsing mencibir dan berkata, seekor binatang tua. Beraninya kau menyebutku binatang tua. Berapa banyak nyawa yang kau punya? Gu Liu sangat marah. Li Longsing berkata dengan lembut, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Segera biarkan mereka pergi, dan kemudian bawa orang-orang dari Pulau Dewa Laut pergi, jika tidak, kalian semua akan dikuburkan di sini hari ini. Ahaha, Gu Liu tertawa marah dan menatap Li Longsing dengan jijik, hanya kau. Ya, hanya aku. Haha, lelucon yang sangat besar. Kau seekor semut yang baru saja masuk ke Istana Dao, berani mengatakan bahwa kau akan membunuh begitu banyak dari kami. Aku tidak membual, bahkan jika aku berdiri di sini tak bergerak sama sekali dan membiarkanmu menyerang dengan seluruh kekuatanmu selama beberapa jam,
kau tidak akan pernah bisa menggoyahkan sehelai rambut pun di kepalaku. Li Longsing mendongak dan tersenyum, mengapa aku perlu waktu berjam-jam? 3 gerakan saja sudah cukup. Haha, dia tertawa terbahak-bahak. Aku telah melakukan perjalanan melintasi Laut Utara selama bertahun-tahun, dan ini pertama kalinya aku bertemu dengan semut yang sombong dan bodoh sepertimu. Jadi, kau akan menyerangku sekarang. Bukan hanya 300 jurus, 3000 jurus pun boleh, jika kau bisa melukai sehelai rambut di kepalaku, aku anggap diriku pecundang dan aku akan berbalik dan pergi. Bagaimana dengan itu? Li Longsing sangat tertarik, tapi dia tidak terburu-buru melakukan apapun. Mengapa tidak bersenang-senang dengan Li Longsing dulu, biarkan dia meratap dan memohon belas kasihan dengan putus asa, lalu potong kepalanya. Bukankah itu menyenangkan? Li Longsing tersenyum jahat, apa kau tidak menyesal? Berhenti bicara omong kosong, ayo lakukan. Gu Liu mengulurkan jari kelingkingnya dengan nada menghina dan menggelitik Li Longsing. Penghinaan itu melampaui kata-kata. Li Longsing maju selangkah dan berdiri sekitar 5 kaki dari Gu Liu Mo. Dengan jentikan tangannya, dia mengeluarkan kuali api 9 naga ilahi. Saat tripod harta karun Tao muncul, aura Tao yang agung memenuhi udara. Mata Gu Liu bergerak sedikit, tapi masih penuh dengan rasa jijik. Alat Tao yang bagus digunakan tergantung siapa yang menggunakannya. Li Longsing baru saja memasuki alam istana Dao, jadi meskipun dia diberi senjata dewa, akan sulit baginya untuk membunuhnya dalam 3 gerakan. Bagaimanapun, dia benar-benar merupakan pepatah puncak di alam istana Dao tingkat ke-9. Hanya 1 langkah lagi menuju alam harta karun ilahi. Apa yang bisa dilakukan senjata Tao terhadapnya? Namun, ini merupakan kejutan yang tidak terduga baginya. Selama dia membunuh Li Longsing nanti, senjata Tao itu akan menjadi miliknya. Memikirkan hal itu, Gu Liu berteriak dengan dingin, "Nak, berhentilah membual dan lakukanlah. Karena kau mengancam akan membunuhku dengan 3 gerakan, aku akan memberimu 3 kesempatan. Bukannya aku tidak ingin memberimu lebih banyak kesempatan, tapi aku tidak ingin membuang waktu. Setelah aku membunuhmu, aku akan tetap menikmatinya, haha. Sayang sekali kau tidak memiliki kesempatan itu." Li Longsing berteriak dan menunjuk ke arah kuali api ilahi 9 naga di depannya. Raungan naga mengguncang langit, dan 9 jiwa naga yang lebih besar dari mulut mangkuk terbang keluar dan bergegas menuju Gu Liu. Merasakan kekuatan itu, Gu Liu juga sedikit tergerak. Meskipun Li Longsing baru saja memasuki ranah istana Dao, kartu trufnya sungguh luar biasa. Kekuatannya sebenarnya sebanding dengan serangan penuh orang kuat di alam istana Dao tingkat ke-4. Ini juga berarti Li Longsing dapat membunuh lawannya meski berjarak 4 level. Tidak bisa dikatakan tidak bertanggung jawab. Melihat seluruh wilayah Beihai, sulit untuk menemukan seorang jenius luar biasa seperti Li Longsing. Sayangnya anak laki-laki ini lahir pada waktu yang salah dan bertemu dengannya hari ini. Ditakdirkan untuk binasa di tangannya sendiri. Ahaha, Gu Liu tidak bisa menahan tawa liar memikirkan seorang jenius tak tertandingi yang akan dibunuh olehnya. Hatinya dipenuhi dengan kesenangan yang aneh. Melihat wajah Gu Liu yang garang, mata Li Longsing berkilat jijik. Orang itu jelas tidak sehat mental dan mesum. Namun, ini adalah hal yang baik untuk Li Longsing. Justru karena Gu Liu telah banyak berubah, akan bertindak liar dan tanpa hambatan serta tidak mengikuti akal sehat. Dia kebetulan mengirimnya dalam perjalanan dengan mudah. "Bunuh!" Li Longsing berteriak dengan marah. Naga itu tiba-tiba berakselerasi dan jatuh dari langit, langsung menuju Gu Liu. "Hancurkan!" Gu Liu bahkan tidak mengangkat kepalanya, dia hanya berteriak dengan suara keras. Gemuruh. Begitu suara itu keluar, bagian atas kepalanya meledak, dan retakan yang mengerikan muncul. Aduh, naga itu tidak bisa melarikan diri, dan semuanya tanpa ampun ditelan oleh retakan, tidak meninggalkan tulang yang tersisa. "Haha nak, jika kau hanya memiliki kemampuan kecil ini, maka kau akan mati hari ini." Gu Liu tersenyum dan mengangkat jari kelingkingnya ke arah Li Longsing, "Ayo, ada 2 kesempatan lagi, jangan mengecewakanku. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu." Li Longsing tertawa jahat,
mengepalkan tangan kanannya, dan meninju langsung Gu Liu. Merasakan kekuatan tinjunya, Gu Liu bahkan tidak repot-repot bergerak kali ini. Meskipun pukulan Li Longsing sangat kuat, itu hanya bisa dibandingkan dengan pukulan dari master di alam istana Dao tingkat kedua. Ini jauh berbeda dengan kekuatan 9 naga sebelumnya. Kekuatan seperti itu bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Mengapa harus menghindar? Boom! Pohon willow lembah kokoh seperti anjing tua, berdiri diam. Sebaliknya, Li Longsing terbang seperti bola meriam. Sambil terbang terbalik, dia membuka mulutnya dan menyemburkan darah. Itu sangat mengejutkan. Ahaha. Melihat ini, Gu Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Namun tawanya belum menyebar terlalu jauh. Saat berikutnya, ekspresi Gu Liu berubah karena terkejut, dan matanya tiba-tiba terbuka lebar. Dia melihat di mana tinju Li Longsing meledak, dan asap hitam aneh datang bersama angin. Asap hitam itu tidak tahu bagaimana cara memurnikannya, tapi sebenarnya mengabaikan pertahanan yang dia letakkan di depannya. Melewati pertahanan dan bergegas ke arahnya dengan cepat. Ah! Tubuh Gu Liu bergetar hebat, mulutnya berbusa, dan jatuh telentang. Asap hitam ini adalah metode rahasia unik lelaki tua di Liontin. Sangat kuat. Di bawah alam ilahi Tibet, tidak ada cara untuk menghindarinya. Sayangnya, karena keterbatasan bahan pemurnian, Li Longsing tidak memiliki banyak persediaan. Dia menggunakannya sekali melawan Yan Meiyu terakhir kali, ditambah kali ini. Sekarang, masih ada 4 ramuan yang tersisa padanya. Jika habis, hilanglah sudah semua persediaannya. Karena bahan utamanya, dunia alkimia juga tidak mempunyainya. Sial, apa-apaan ini? Bang! Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Gu Liu sudah terbaring tegak di atas rumput seperti anjing mati. Mulut berbusa dan anggota badan gemetar. Kematian. Cahaya dingin melintas di mata Li Longsing, dan dengan gerakan tangan kanannya, pedang Hunyuan Qiankun jatuh ke tangannya. Saat Danhai meraung, aliran energi kacau mengalir ke pedangnya. Momentumnya dikumpulkan hampir seketika. Saat Li Longsing mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, dia menebas ke depan. Cahaya pedang menakutkan yang sepertinya membuka dunia tiba-tiba turun dari langit, dan mendarat tanpa ampun di leher Gu Liu. Ah! Jeritan melengking bergema di langit. Kepala Gu Liu dengan mata lebar, bercampur darah yang menetes, tiba-tiba melonjak ke langit. Separuh tubuh yang tersisa masih gemetar. Bakar! Li Longsing berteriak keras, dan kekosongan di atas kepalanya bergetar hebat. Istana Tao yang selalu berubah muncul. Segera setelah itu, cahaya keemasan keluar dan langsung menyatu dengan Istana Tao. Itu adalah Sun Peng. Saat Sun Peng bergabung, Istana Dao Li Longsing segera berputar dengan cepat dan berubah menjadi kunpeng kuno besar yang tampak menutupi langit dan matahari. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menyemprot dengan keras ke mayat tanpa kepala di tanah. Api ilahi yang tebal dengan cepat menutupi mayat itu dan membakarnya tanpa ampun. Tidak. Jeritan Gu Liu terus bergema di udara. Sekitar 10 napas kemudian, mayat tanpa kepala itu akhirnya berubah menjadi arang. Jeritan Gu Liu juga berangsur-angsur terhenti. Segera setelah itu, dengan pikiran di benak Li Longsing, Dapeng yang mengendalikan transformasi Istana Dao membakar kepala Gu Liu menjadi abu. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi Gu Liu, dia tetap tidak memiliki cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Hah! Sampai saat ini, Li Longsing diam-diam menghela nafas lega, seolah-olah tubuhnya telah dilubangi, dia tiba-tiba roboh ke tanah. Orang kuat di puncak alam Istana Dao tingkat 9 tidak begitu mudah untuk dibunuh. Asap beracun yang jatuh tertiup angin, hanya dapat membuat Gu Liu pingsan sesaat. Jika dia tidak dapat memanfaatkan kesempatan ini, dan menunggu Gu Liu secara paksa mengeluarkan asap beracun dari tubuhnya, Li Longsinglah yang akan mati. Untuk membunuh Gu Liu dengan cepat, Li Longsing menggunakan beberapa gerakan membunuh dalam sekejap, dan akhirnya mengirim binatang tua itu ke alam baka. Li Longsing tersentak dan menatap kedua wanita di depannya. Melihatnya, dia hampir muntah darah. Sosok kedua kakak beradik ini sama-sama sempurna dan sama-sama megah.
Seperti yang diharapkan dari saudara perempuan. Pikiran itu tiba-tiba muncul di benak Li Longsing, dan perhatiannya terganggu untuk sementara waktu. Li, apakah kau masih ingin tetap melihat saja? Yan Meiyu berteriak marah dan malu. Mendengar teriakan marahnya, Li Longsing tersadar dan diam-diam meneriakkan rasa bersalah. Dia segera menutup matanya, menjabat tangannya, mengeluarkan kedua jubahnya, dan membuangnya. Jubah jatuh dari langit, satu untuk setiap orang, menutupi pemandangan musim semi yang bocor. Kakak Li, tolong bantu kami membuka titik akupuntur terlebih dahulu. Yan Ruyu berbisik. Ah, maaf, aku lupa. Li Longsing dengan cepat mengulurkan tangannya dan mengarahkan dua jarinya untuk melepaskan segel di antara kedua wanita itu. Kau bajingan, aku akan membunuhmu. Yan Meiyu buru-buru mengenakan jubah Li Longsing, dan tiba-tiba guntur meledak, dan dia menamparkan Li Longsing dengan telapak tangan yang keras. Kepolosannya telah dilihat oleh Li Longsing, dan dia hanya bisa bertahan hidup dengan membunuhnya. Kau jalang, apa yang kau lakukan? Li Longsing terkejut dan tiba-tiba membuka matanya. Adik, tidak. Yan Ruyu berpakaian malu-malu. Ketika dia melihat ini, dia tidak peduli kecantikannya bocor. Dia mengulurkan tangan dan meraih lengan saudara perempuannya. Jubah yang baru saja dia kenakan langsung dibuka. Li Longsing terdiam. Kakak, cepat lepaskan. Jika kamu tidak melepaskannya, kamu akan dilucuti oleh penjahat tak tahu malu itu. Melihat Li Longsing menatap langsung ke jubah terbuka adiknya, Yan Meiyu berteriak malu dan kesal. Ketika Yan Ruyu mendengar ini, dia segera menundukkan kepalanya dan melihat. Jeritan desibel tinggi bergema di seluruh area. Yan Ruyu segera melepaskan tangan adiknya, menatap tajam ke arah Li Longsing, lalu berbalik dan buru-buru mengenakan jubahnya. Kau orang yang tidak tahu malu, aku akan membunuhmu. Yan Meiyu, yang telah mendapatkan kembali kebebasannya, meraung lagi seperti harimau betina gila dan hendak menerkam dengan seluruh gigi dan cakarnya. Li Longsing menjabat tangannya, mengeluarkan pil racun, dan berteriak, jatuh ke dalam angin. Wajah cantik Yan Meiyu berubah drastis, dia berteriak, dan dia terbang kembali dengan ketakutan. Dia secara pribadi telah merasakan kekuatan jatuh tertiup angin. Jika mereka jatuh, mereka tidak punya pilihan selain dibantai oleh Li Longsing. Tiga karakter menghadap angin kini menjadi bayangan psikologis Yan Meiyu. Begitu dia mendengar tiga kata itu, tanpa sadar dia lari. Haha, Li Longsing tersenyum, menjabat tangannya, dan menyingkirkan pil racun. Sekarang hanya tersisa 4 yang terakhir. Itu sangat berharga dan tidak bisa disia-siakan seperti ini. Sial, apakah kau bercanda? Melihat Li Longsing hanya bercanda dengannya, Yan Meiyu sangat marah. Menunjukkan kembali gigi dan cakarnya, maju ke depan. Cukup, Yan Ruyu sudah mengenakan pakaiannya dan berbalik untuk memarahi adiknya. Kakak, Yan Meiyu hampir menangis dalam kesedihan, bajingan itu baru saja melihat kepolosan kota berdua. Yan Ruyu memotongnya, berhenti bicara, kakak Li tidak bermaksud begitu. Setelah mengatakan itu, dia melihat padanya. Setelah beberapa saat, percakapan berubah dan dia berkata, Pulau Dewa Laut ini benar-benar menindas orang. Mereka sebenarnya datang ke Sekte Hehuanku untuk membunuh mereka semua, adik. Ayo pergi bersama dan bunuh mereka semua. Suara itu jatuh, dan dia meraih tangan adiknya dan melompat ke udara. Li Longsing juga segera mengikuti. Masih banyak orang dari Pulau Dewa Laut yang membuat kekacauan di Sekte Hehuan. Mereka semua harus dibunuh untuk menghindari masalah di masa depan. Saat terbang di atas istana, mata Yan Ruyu hampir meledak. Dia melihat puncak istana telah ditembus. Melalui lubang tersebut, dia bisa melihat seluruh kondisi di dalam istana. Seorang petapa di alam istana Dao Pulau Dewa Laut tingkat keempat sedang menindas murid cantik dari Sekte Hehuan. Jeritan murid perempuan itu tidak ada habisnya. Binatang! Yan Ruyu sangat marah, mengangkat tangan gioknya, dan membanting telapak tangannya ke bawah. Boom! Petapa Pulau Dewa Laut itu bergetar hebat, dan tubuhnya meledak. Hujan darah berceceran di mana-mana, dan jiwa-jiwa bertebaran. Setelah menyingkirkan orang itu, Yan Ruyu terus berlari cepat.
Dalam perjalanannya, siapapun yang bertemu dengan orang-orang dari Pulau Dewa Laut yang membuat kekacauan akan dibunuh tanpa ampun. Dengan kematian Guliu, tetua ke-9 yang bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Saat ini, satu-satunya yang tersisa di Pulau Dewa Laut adalah petapa di bawah alam Istana Dao tingkat ke-7. Mereka bukan tandingan Yan Ruyu. 1 jam kemudian, perang sudah berakhir. Dari pihak Pulau Dewa Laut hanya tersisa seorang tetua yang berada di puncak alam Istana Dao tingkat ke-5, dia melihat situasinya tidak baik dan memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Sisanya menjadi jiwa yang mati di tangan Yan Ruyu. Meskipun pertempuran itu akhirnya dimenangkan. Namun ketika mereka melihat sekte yang hancur dan mayat di mana-mana, kedua saudara perempuan itu merasa ingin menangis tanpa air mata. Setelah bencana ini, Sekte Hehuan juga menderita banyak korban jiwa. 8 dari 10 tetua kerajaan alam Istana Dao meninggal. Hanya tetua pertama dan tetua ke-8 yang terluka parah yang tersisa. Serta murid elit sekte tersebut, hampir semuanya musnah. Mereka yang selamat memanfaatkan kekacauan ini dan melarikan diri. Saat ini, selain saudara perempuan Yan Ruyu dan Yan Meiyu, hanya ada 2 atau 3 orang yang tersisa di Sekte Hehuan. Bisa dikatakan sektenta hanya menyisakan nama saja. Tan Qianqian dan gadis-gadis lainnya juga banyak terluka. Tapi itu hanya luka kulit, tidak fatal. Mata Yan Meiyu menyapu reruntuhan di depannya, dan tubuh halusnya mulai bergetar hebat. Setelah beberapa saat, seperti harimau betina gila, dia tiba-tiba meraung, "Li, ini semua karena kau sehingga Sekte Hehuan kami menderita banyak korban dan hanya tinggal nama saja. Aku akan membunuhmu." Suaranya jatuh dan dia berteriak. Dia bergegas, mencoba menyerang Li Longsing. "Xiao Mei, berhenti." Yan Ruyu melambaikan tangannya, dan sebuah istana Tao yang besar menghalangi jalannya. Tentu saja, Yan Meiyu tidak berani menyerang istana Tao saudara perempuannya. Dia masih memelototi Li Longsing dan berkata, "Saudari, saat ini, kamu masih ingin melindunginya. Kita telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mendirikan Sekte Hehuan ini, tapi karena dia, sekte kita hari ini hancur." Berbicara tentang itu, Yan Meiyu tidak bisa menahan tangisnya, menutupi wajahnya dan menangis dengan sedihnya. Sekte Hehuan ini adalah sumber kehidupan kedua saudara perempuan ini, dan mereka akan mengandalkan semua orang untuk membalas dendam di Xinjiang Selatan di masa depan. Tapi sekarang, tidak ada apa-apa. Hanya 2 orang tua yang terluka parah dan beberapa murid yang tersisa. Apalagi yang bisa dia lakukan untuk membalas dendam pada Raja Xinjiang Selatan? Memikirkan hal ini, Yan Meiyu merasa sedih. Yan Ruyu menghela nafas panjang dan tersenyum sedih. "Xiao Mei, kamu tidak bisa menyalahkan saudara Li atas apa yang terjadi hari ini. Ini adalah takdir dari Sekte Hehuan kita. Mungkin, sudah ditakdirkan bahwa kita Sekte Hehuan harus menderita bencana ini." Takdir. Apa itu takdir? Ketika orang bernama Li itu belum datang, Sekte Hehuan kita masih baik-baik saja, tetapi sejak dia datang, segalanya telah berubah. Sekarang bukan hanya sekte hancur, tapi kamu, saudariku, juga telah berubah. Kamu benar-benar berbeda dari saudari yang ku kenal. Yan Meiyu meraung keras dari lubuk hatinya, melampiaskan ketidakpuasannya. Yan Ruyu berjalan ke depan dan diam-diam memeluk adiknya. Meskipun dia patah hati ketika Sekte Hehuan dihancurkan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan Li Longsing. Dalam pikirannya, 10 Sekte Hehuan tidak sebaik 1 Li Longsing. Demi saudara Li, dia bersedia melakukan apapun, bahkan melawan seluruh dunia. Itu adalah satu-satunya pemikiran di benaknya saat ini. Jika Yan Meiyu tahu apa yang dipikirkan kakaknya saat ini, dia pasti pingsan. Pada saat ini, Tan Qianqian maju selangkah dan berbisik, "Saudari Yan, maafkan aku dan kakak Li lah yang menyebabkan masalah bagimu." Yan Ruyu menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa saudari, kita adalah satu keluarga." Tan Qianqian mengangguk. Li Longsing langsung bingung setelah mendengar ini. Kapan kita menjadi sebuah keluarga? Tepat ketika dia sedang bingung, Tan Qianqian berbalik dan melihat ke atas, "Kakak Li, silakan meminta maaf kepada saudari Yan dan yang lainnya."
Li Longsing menggelengkan kepalanya, mengapa aku meminta maaf? Saya pikir ini sangat bagus. Apa? Ketika para gadis mendengar ini, mereka semua terkejut. Terutama Yan Meiyu, dia sangat marah sehingga dia berkata, Li, kau penjahat yang tidak tahu malu, bagaimana kau bisa begitu berdarah dingin? Sekte Hehuan kami hancur hari ini karena kau, dan kau benar-benar merasa senang karenanya. Li Longsing mencibir, kamu juga, apakah kamu pantas menyebutku berdarah dingin? Izinkan aku bertanya padamu, apa yang telah dilakukan Sekte Hehuanmu di luar tahun-tahun ini? Apakah kamu tidak yakin orang-orang di sektemu semuanya berperilaku buruk di luar dan melakukan segala jenis kejahatan? Ia juga melakukan hal-hal jahat seperti menyerap sari dan darah manusia, menyebabkan orang kehilangan kehidupan dan mati. Jika bukan karena bencana hari ini, aku akan langsung membasmi Sekte Hehuanmu. Wajah cantik Yan Ruyu tenggelam ketika dia mendengar itu, dia menatap adiknya dan bertanya, apakah yang dikatakan kakak Li benar? Kulit Yan Meiyu tiba-tiba berubah, dan dia sangat ketakutan hingga dia tidak dapat berbicara. Selama bertahun-tahun, Yan Ruyu menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih dalam pengasingan, dan hampir semua urusan sekte diurus oleh Yan Meiyu. Karena temperamennya yang jahat dan pelanggaran hukum, Yan Meiyu memang memanjakan murid-muridnya, dan telah melakukan banyak hal jahat. Tapi bukankah itu hanya untuk memungkinkan para muridnya dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka dan kembali ke Xinjiang Selatan untuk membalas dendam sesegera mungkin? Tanpa diduga, Li Longsing, bajingan ini, benar-benar mengatakan semuanya hari ini. Melihat adiknya seperti itu, cahaya dingin muncul di mata Yan Ruyu, dan dia menamparkan wajah adiknya tanpa ragu-ragu, dan berkata dengan tegas, sudah kubilang sebelumnya, kita bisa menggunakan beberapa cara untuk bertindak sebagai manusia, tetapi kita harus bertindak atas hati nurani kita sendiri. Tapi bagaimana denganmu? Bagaimana cara melakukannya? Itu keburukan ganda bukan? Yan Ruyu menangis dan berkata dengan sedih. Kakak, maafkan aku, sebenarnya aku juga tidak mau. Aku hanya ingin membalaskan dendam ibu. Aku melihat murid sekte terlalu lemah, jadi aku melakukan hal itu. Ngomong-ngomong soal itu, dia tiba-tiba berlutut, memeluk kaki kakaknya, dan berkata dengan lantang, maaf kakak, aku salah, tolong pukul aku sampai mati. Hei, ketika Yan Ruyu mendengar itu, dia hanya bisa menghela nafas secara diam-diam. Lupakan saja, kamu adalah saudara perempuanku, aku takkan bisa membunuhmu. Bangun, terima kasih kak. Yan Meiyu segera berdiri sambil tersenyum. Yan Ruyu berkata dengan wajah datar, aku bisa melepaskan apa yang terjadi hari ini, tapi kamu ingat, di masa depan, kamu tidak boleh seburuk sebelumnya, dan melakukan apapun yang kamu inginkan di luar berdasarkan kekuatanmu. Kak, jangan khawatir, aku pasti akan berubah pikiran dan menjadi orang baru di masa depan. Yah, itu baru adikku yang baik. Mendengar itu, Li Longsing diam-diam mencibir dan bergumam dengan suara rendah, bisakah seekor anjing benar-benar mengubah kebiasaan makan kotorannya? Yan Meiyu sangat marah, apa katamu? Li Longsing tersenyum dan berkata, aku sedang berbicara tentang anjing, kenapa kau tersinggung? Kau, Yan Meiyu sangat marah sampai dia hampir muntah darah. Yan Ruyu terdiam, melihat suasananya canggung, Tan Qianqian dengan cepat melangkah maju untuk memuluskan segalanya. Dia meraih tangan Yan Ruyu dan bertanya, Saudari Yan, apa rencanamu selanjutnya? Yan Ruyu tidak menjawab setelah mendengar itu. Sebaliknya, dia tanpa sadar melirik Li Longsing di sampingnya. Tan Qianqian tiba-tiba mengerti dan dengan tulus mengundang, Saudari Yan, kenapa kamu tidak pergi ke akademi bersama kami? Yan Ruyu mengangguk, baiklah, terima kasih saudari. Sekarang Sekte Hehuan telah dihancurkan, dia tidak ada tujuan lagi. Sedangkan untuk pergi ke Xinjiang Selatan untuk membalaskan dendam ibunya, kekuatannya masih lemah sekarang, begitu dia pergi, dia akan jatuh ke dalam jebakan. Mengikuti pria tercintanya Li tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Tapi dia malu untuk mengatakan itu. Sekarang Tan Qianqian berinisiatif mengundangnya, dia tentu saja sangat gembira dan langsung setuju. Melihat kakaknya akan mengikuti Li Longsing dan yang lainnya,
Yan Meiyu tiba-tiba menjadi tidak senang. Kakak, apakah kamu ingin pergi bersama mereka? Bukankah kita juga bisa menjaga satu sama lain? Yan Meiyu melirik pada Li Longsing dan mendengus dingin, Kakak, aku tidak akan pergi bersamamu karena aku sangat membenci seseorang. Selama periode ini, aku ingin keluar dan menyendiri. Bepergian, meningkatkan pengetahuan, dan meningkatkan kultivasi. Tidak, kamu masih muda, bagaimana kakak bisa membiarkanmu keluar sendirian dengan aman? Yan Ruyu menolak tanpa ragu-ragu. Sejak kecil, dia dan saudara perempuannya hidup bersama dan bergantung satu sama lain. Sekarang, adiknya ingin bepergian sendirian, tapi dia sangat enggan melakukannya. Dia juga khawatir. Lagi pula, dia tahu betul sifat adiknya, dia telah dimanjakan olehnya sejak dia masih kecil, dan dia memiliki sifat yang menyimpang dan melanggar hukum. Di masa lalu, ketika dia berada di Sekte Hehuan, dia masih dilindungi oleh dirinya. Tapi saat dia keluar, orang lain tidak akan memanjakannya. Begitu dia melakukan kesalahan di luar, siapa yang akan menyelamatkannya? Tanpa diduga, Yan Meiyu berkata dengan tegas, Kakak, tolong berhenti membujukku. Aku tahu kamu mengkhawatirkanku dan takut aku akan dianiaya di luar, tetapi bagaimana aku bisa tumbuh jika aku terus tinggal di bawah naungan perlindunganmu? Sekarang, bagaimana cara bagimu terus-menerus melindungiku di masa depan? Yan Ruyu membuka mulutnya, tetapi berhenti berbicara. Yan Meiyu melangkah maju, memeluk kakaknya erat-erat, dan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir kakak, adikmu ini tidak jahat sekarang, dan aku tidak akan mudah diintimidasi di luar. Kamu benar-benar akan pergi. Iya, Yan Meiyu mengangguk dengan berat. Di masa lalu, dia tinggal di tempat ini untuk membantu saudara perempuannya mengurus Sekte Hehuan. Faktanya, dia sudah merasa sangat tertekan. Sekarang setelah Sekte Hehuan hilang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Satu-satunya yang dia khawatirkan adalah adiknya. Adiknya pandai dalam segala hal, tapi dia terlalu berpikiran sempit. Begitu sesuatu ditentukan, bahkan pepatah apapun tidak dapat menariknya kembali. Misalnya, dalam kasus Li Longsing, selama dia mempercayainya, dia akan melakukan apa saja sampai akhir tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Li Longsing tidak baik. Memikirkan hal ini, Yan Meiyu menatap kakaknya dengan mata basah dan berkata, Kakak, setelah aku pergi, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menatap tajam ke arah Li Longsing, Li, tolong perlakukan kakakku dengan baik. Jika kau berani membuat kakakku menderita ketidakadilan sekecil apapun, aku akan memastikan kau berjalan kesakitan. Li Longsing mendengus dingin, kamu harus menjaga dirimu sendiri dulu. Jangan bertindak bodoh. Kau, Yan Meiyu sangat marah sehingga dia melambaikan tinjunya dan berkata dengan getir, Li, kau gatal lagi kan? Li Longsing melambaikan tangannya, mengeluarkan pil hitam, dan berteriak, jatuh ke dalam angin. Ah! Wajah cantik Yan Meiyu berubah drastis, dan dia dengan cepat mengelak dan bersembunyi di belakang Yan Ruyu, kakak, selamatkan aku. Haha, di adegan ini, Tan Qian-Qian dan gadis-gadis lainnya tidak bisa menahan tawa. Li Longsing sebenarnya tidak menggunakan Ying Feng Dao, tetapi mengambil langkah maju dan menyerahkan ramuan itu kepada Yan Meiyu, ini, ambillah, di saat kritis, ini mungkin bisa menyelamatkan hidupmu. Mata Yan Meiyu berbinar dan dia berkata dengan tidak percaya, kau ingin memberikannya kepadaku. Dia telah merasakan kekuatan, jatuh tertiup angin, secara pribadi. Itu bisa disebut harta karun yang tiada taranya, artefak penyelamat nyawa. Tanpa diduga, Li Longsing bersedia memberinya barang yang begitu berharga. Li Longsing mencibir dan berkata, jangan salah paham, aku melakukannya demi kakakmu, aku memberikan ini padamu, agar kamu dapat berjaga-jaga jika mengalami kecelakaan di luar dan tidak membuat kakakmu sedih. Yan Ruyu segera tergerak dan berkata, terima kasih kakak Li. Setelah mengatakan itu, dia mengambil ramuan itu dan menyerahkannya kepada saudara perempuannya, mengapa kamu tidak berterima kasih kepada kakak Li? Yan Meiyu menatap Li Longsing dalam-dalam, mengambil ramuan itu, dan sedikit mengangkat tangannya, terima kasih. Sama-sama, kak, aku pergi,
harap berhati-hati. Yan Meiyu mengucapkan sepatah kata, berbalik dan pergi. Dia begitu cepat hingga dia bahkan tidak bisa berkedip. Dia takut jika dia bergerak terlalu lambat, kakaknya akan melihat air mata jatuh dari matanya. Xiao Mei, mata Yan Ruyu juga memerah, dan dia sangat enggan untuk menyerah. Setelah sekian lama, Yan Ruyu mengumpulkan pikirannya, menjabat tangannya, mengeluarkan beberapa tas penyimpanan, dan menyerahkannya kepada Tetua Agung. Sekte Hehuan sekarang hanya tinggal nama saja, dan ini adalah harta yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun, hanya ini yang bisa saya berikan pada kalian, pulanglah serta menjalani kehidupan yang baik. Retak, Tetua Agung, Tetua ke-8, dan murid yang tersisa semuanya berlutut dan menangis, Master Sekte, kami tidak akan pergi, kami ingin mengikuti Anda sepanjang waktu. Tidak, cepatlah pergi. Yan Ruyu menghela nafas, diam-diam mengangkat tangannya untuk menghapus air mata dari sudut matanya, dan berkata kepada Li Longsing, "Kakak Li, ayo pergi." Li Longsing melambaikan tangannya dan terbang bersama semua orang. Master Sekte, Tetua Agung dan yang lainnya semuanya menangis. Setelah melewati susunan teleportasi khusus, semua orang muncul lagi, sudah berada di dalam gua di pegunungan Hengduan. Meninggalkan gua, semua orang berlari menuju jalur pertempuran Yang Wo. Terbang ke arah perguruan tinggi. Kakak Li, apakah Anda berencana untuk tetap di perguruan tinggi sebagai instruktur selama sisa hidup Anda? Yan Ruyu bertanya sambil terbang. Li Longsing berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, tidak, setelah aku selesai menangani urusan akademi, aku berencana untuk pergi. Kerajaan yang terlalu kecil, dan sumber daya budidayanya sangat buruk. Jika dia tetap tinggal di sini, tidak ada jalan keluar. Hanya dengan pergi ke dunia luar yang lebih luas dia dapat mencapai perkembangan yang lebih besar. Yan Ruyu terus bertanya, kalau begitu, Kakak Li, kamu mau kemana? Li Longsing menggaruk kepalanya, aku belum memikirkannya. Saat ini, Xiao Yu tiba-tiba menyela, mengapa kita tidak pergi ke pegunungan Jueming bersama-sama? Ada banyak harta di sana. Yan Ruyu menggelengkan kepalanya, tidak, terlalu berbahaya di sana. Xiao Yu berkata sambil tersenyum, itu tidak berbahaya, ada. Pada titik ini, dia tiba-tiba tutup mulut. Dia hampir keceplosan. Dia tahu, semua orang masih belum tahu identitas aslinya. Ada apa? Yan Ruyu bertanya dengan ragu. Xiao Yu menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa. Bukankah dikatakan bahwa harta berharga dapat ditemukan dalam tempat berbahaya? Aku pikir kita bisa mencobanya. Omong kosong. Li Longsing membuatnya terkejut. Punggung Bukit Jueming memang memiliki banyak berkah, tapi juga sangat berbahaya. Terakhir kali mereka masuk, mereka berada di luar punggung Bukit Jueming dan hampir kehilangan nyawa. Mereka akhirnya dapat keluar, bagaimana mereka bisa pergi ke gunung lagi? Melemparkan diri ke dalam perangkap. Dia tidak takut bahaya, tapi mengkhawatirkan Tan Qianqian dan yang lainnya. Jika dia ingin pergi, mereka pasti akan mengikuti. Jika terjadi sesuatu dengan mereka, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada Tan Xiaomo yang sudah mati? Dia tidak ingin mencari kematian untuk menemukan harta karun, pada akhirnya, semua orang di sekitarnya mati, dan dia menjadi seorang komandan yang hebat, yang akhirnya sendirian. Dia harus memiliki semangat petualangan, tetapi dia tidak harus melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Monster-monster merajalela di Bukit Jueming, yang merupakan area terlarang mutlak bagi manusia. Sekarang mereka semua tidak cukup kuat, jadi mereka nyaris tidak akan lolos. Bahkan jika mereka ingin pergi, mereka akan menunggu sampai mereka cukup kuat sebelum mencari keberuntungan di sana. Melihat Li Longsing tidak setuju, tiba-tiba Xiao Yu cemberut karena ketidakbahagiaan. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sangat cepat, semua orang berhasil tiba di ibu kota kerajaan Yan. Li Longsing berkata kepada Tan Qianqian dan yang lainnya, kalian pergi ke akademi terlebih dulu dan beritahu wakil presiden Li bahwa kita baik-baik saja, agar dia tidak khawatir. Mata indah Tan Qianqian bersinar dan dia bertanya dengan ragu, bagaimana denganmu? Li Longsing tersenyum dan berkata, aku akan pulang. Baiklah, dan cepatlah kembali. Setelah memasuki kota,
Semua orang segera berpisah. Li Longsing berlari dengan kecepatan penuh dan langsung menuju keluarga Li. Setelah setengah batang dupa, dia berhasil mencapai langit di atas keluarga Li. Dengan sapuan pikiran rohaninya, Li Longsing merasa seperti disambar petir, dan ekspresinya berubah karena terkejut.